Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Jumat 1 Oktober 2021. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan permenungan dan refleksi iman kita dengan berangkat dari sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu ungkapan Yesus ini tidak boleh kita artikan secara harafiah atau lurus-lurus begitu saja. Dalam Matius bab 18 ayat 3, Yesus berkata bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil jika ingin masuk kerajaan Allah. Tentu Alkitab tidak menyuruh kita beriman seperti anak kecil. Konteks pernyataan Yesus ini berangkat dari tanggapannya terhadap pertanyaan para muridnya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Merespon pertanyaan para murid ini, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nah, sudah jelaskan para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, syarat untuk menjadi yang paling terbesar ialah justru kita harus mengerjakan kebalikannya, memposisikan diri menjadi yang paling terkecil. Ketika para muridnya berusaha mencari tahu kira-kira syarat untuk menjadi yang paling terbesar dalam kerajaan surga itu seperti apa, nah Yesus justru memberikan mereka sebuah pemahaman baru, cara berpikir baru, bahwa apabila engkau ingin menjadi yang paling terbesar, maka hendaklah engkau mengerjakan yang sebaliknya, yakni menjadi yang paling terkecil. Artinya apa para sahabat? Bahwa Yesus memberikan sebuah syarat
kepada para murid dan tentu juga kepada kita semua. Kerendah hatianlah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Yesus menasihati para muridnya untuk mengutamakan kerendahan hati dalam penghayatan iman di kehidupan sehari-hari. Pesan Yesus ini tentu juga ditunjukkan kepada kita semua saat ini. Para sahabat yang terkasih, orang yang dengan rela hati mau mengambil posisi yang paling terendah justru menjadi orang yang paling terbesar menurut sudut pandang surgawi. Yesus menghadirkan seorang anak kecil sebagai teladan. Tentu kita semua tahu bahwa sifat dari anak kecil yang memiliki hati yang polos, tidak mempunyai ambisi, tidak sombong, tidak angkuh. Dan pada umumnya anak kecil ini dikenal sebagai orang-orang yang rendah hati dan mudah diatur. Maka kerendahan hati menjadi syarat yang mutlak bagi kita dalam menghayati perjalanan iman kita. Kita diajak untuk memiliki iman yang disemangati oleh kerendahan hati dan kesederhanaan. Maka para sahabat yang terkasih, mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Dan kita harus berani bertanya, adakah selama ini saya, Anda, dan kita semua sudah membuka diri untuk aktif menanggapi rahmat dan anugerah Allah? Ataukah kita justru masih terlalu berambisi dengan egoisme yang tinggi dalam menghayati kehidupan iman kita setiap hari? Maka temukanlah jawabannya secara pasti dalam permenungan kita pada hari ini. Semoga kita dimampukan untuk menghayatinya dan semakin beriman hari lepas hari. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.